Baik, tentunya kami ucapkan selamat datang kepada Sekretaris Jenderal PP Kagama di Provinsi Jambi dan tentunya di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada malam hari ini. Dan tentunya kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan. Sekali lagi kami persilakan untuk langsung menempati tempat duduk yang telah ditentukan. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, tentunya sebagai pengurus daerah Kagama Provinsi Jambi dan pengurus cabang Kagama Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kami persilakan. Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 20 bulan Januari
tahun 2024. Pengurus Pusat Kagama setelah mempertimbangkan persyaratan organisasi untuk kelancaran dan keberlangsungan kepengurusan serta tegaknya persatuan dan kesatuan kagama. Dengan ini, pertama, melantik pengurus daerah kagama Provinsi Jambi, pengurus cabang kagama Kota Sungai Penuh, pengurus cabang kagama Kabupaten Kerinci, pengurus cabang kagama Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kedua, para personil pengurus kagama tersebut di atas wajib melaksanakan: 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kagama. 2. Keputusan Munas Kagama dan segala ketentuan organisasi yang berlaku. Ketiga, bahwa saudara-saudara menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan disiplin organisasi, serta berusaha menyelesaikan segala permasalahan dengan asas kekeluargaan. Keempat, bahwa saudara-saudara akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan bersemangat untuk kepentingan organisasi, negara, dan bangsa. Selamat bekerja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam membina kehidupan organisasi keagamaan dengan sebaik-baiknya. Amin. Jambi, 20 Januari 2024, Pengurus Pusat Kagama, Sekretaris Jenderal Anak Agung Gede Ngurah Arif Pipaya. Selesai. Dan dilanjutkan Provinsi Jambi. Selanjutnya kepada Ketua Pemkab Kota Sungai Penuh. Selanjutnya Ketua Pemkab Kabupaten Kerinci. Dan yang terakhir Ketua Pemkab Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kami persilakan. Dan dilanjutkan dengan penyerahan bendera Patakan Kagama dari Sekjen PP Kagama kepada Ketua Pemda Kagama Provinsi Jambi. Kami persilakan. Dengan ini saya serahkan Patakan Kagama kepada Ketua Pemda Kagama Provinsi Jambi untuk bisa menegakkan bagi-bagi kagama di Provinsi Jambi dan melaksanakan kegiatan dan program sebaik-baiknya. Baik, kita berikan aplaus meriah untuk Ketua Terpilih Kagama Provinsi Jambi. Kagama! Baik, Provinsi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kira perlu tambahan satu salam, yaitu salam kagama. Nanti teman-teman jawabnya guyub rukun miguna. Salam kagama. Mantap. Yang saya hormati, saya banggakan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Bapak Kiai Haji Abdullah Sani. Matur nuwun. Terima kasih atas kehadiran Bapak pada malam hari ini. Ini adalah
satu kehormatan bagi teman-teman Kagama, Bapak bisa bersama kita semua, sehingga malam hari ini kita nobatkan beliau sebagai sahabat Kagama. Jadi Kagama ini semakin banyak temannya, semakin baik, Pak. Jadi sahabat Kagama ini mudah-mudahan bisa menjadi mitra kita, menjadi teman kita untuk bersinergi dalam berbuat kebaikan bagi masyarakat bangsa dan negara. Yang saya hormati para sesepuh senior Kagama Provinsi Jambi. Di sini hadir Bapak Abdul Muthalib. Beliau itu sudah masuk UGM tahun 1963. Itu luar biasa. Dan beliau cerita tadi ketika beliau kembali ke Jambi, ternyata Kagamanya sudah banyak di Jambi juga ya Pak ya, waktu itu ya. Beliau sudah sempat bertugas sebagai Bupati Bungo Tebo ya Pak. Terima kasih, matur nuwun. Kehadiran Bapak menjadi penyemangat bagi anak-anak muda. Saya dengar di sini juga hadir generasi angkatan tahun 2000-an Pak. Jadi kita bisa ibaratkan Bapak itu kakek gurunya udah itu. Ilmunya sudah kakek guru gitu. Yang saya hormati Profesor Sukamto Satoto, Guru Besar Universitas Jambi. Beliau juga angkatan tahun 1074. Itu 2 tahun saya lahir, beliau sudah di UGM Pak. Luar biasa. Kemudian yang saya hormati Pak Hermanto, Kepala Perwakilan BI Jambi, tadi beliau pamit. Kita bersyukur karena Kepala Perwakilan Bank Indonesia itu adalah alumni UGM, dan penggantinya sebentar lagi beliau akan meninggalkan Jambi dan bertugas di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, penggantinya juga alumni UGM. Jadi Gubernur BI-nya sudah UGM, Kepala Perwakilan BI-nya juga UGM, Kagama. Yang saya hormati Pak Asmuni Yatu. Yang saya hormati juga Pak Agustin Samosir, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi. Terima kasih hadir. Yang saya hormati Dr. Ngatijo Wiono, senior kita di Universitas Jambi. Kemudian yang saya banggakan Ketua Pengda Kagama Provinsi Jambi, Pak Pati Suandri. Kita kasih aplaus pada ketua kita, sudah 2 periode. Ya, itu artinya sudah didukung oleh teman-teman untuk melanjutkan. Kita perlu kepemimpinan, tidak hanya mengayomi karena beliau senior. Kita perlu diperkuat dengan anak-anak muda. Saya lihat juga sekjennya anak muda ini. Ya, jadi kombinasi antara senior dengan anak-anak muda ini menjadi kekuatan yang luar biasa dari Kagama. Yang saya hormati Wasekjen PP Kagama Mas Hasanuddin Khalil. Mbak Pika juga hadir bersama kita yang biasanya berjaga di belakang. Kalau teman-teman ke UGM, ke rumah alumni di UGM, pasti akan ketemu Mbak Pika. Para ketua Pengcap Kagama Kabupaten Kota seprovinsi Jambi dan juga yang hari ini dilantik, dan Bapak Ibu para undangan yang berbahagia. Saya tidak mau kalah dengan Pak Ketua, saya sudah nyiapkan pantun juga. Daun salam buah ceri, masak gulai pakai terasi. Selamat malam warga Jambi, semoga damai selalu di hati. Ini banyak ini ternyata, tambahan satu lagi. Sabtu pagi pergi ke kota Jambi, singgah sebentar ke Candi Mahligai. Kita Kagama berkumpul di sini
untuk bersama membangun Jambi. Ya, karena tadi siang ya, saya bersama Pak Ketua dan juga Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan berkunjung ke Candi Muaro Jambi, suatu tempat yang luar biasa Pak Wagub. Ini mutiara yang luar biasa dimiliki oleh Jambi, dan saya yakin dengan penataan yang akan dilakukan dengan tuntas, ini akan menjadi magnet yang luar biasa bagi Jambi untuk mendatangkan wisatawan. Dan ini bukan menjadi satu tempat wisata saja, tetapi menjadi pusat peradaban kita. Karena dari cerita dari Pak Agus, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Jambi, Kompleks Candi Muaro Jambi itu menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang besar. Kita memiliki pusat peradaban dunia, karena pada saat bangsa-bangsa di dunia ini ingin mendapatkan berbagai sumber nilai yang luar biasa, mereka datang ke kota Jambi, ke Muaro Jambi, untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan literasi, tetapi juga teknologinya luar biasa. Padahal kita tahu bahwa di sini sejarah menyebutkan baru abad ke-7, tetapi dari temuan-temuan yang ada di Muaro Jambi menunjukkan bahwa sudah ada teknologi yang luar biasa yang dimiliki para leluhur kita di masa lalu, itu pada abad ke-1 dan abad ke-3. Kanal-kanal yang sekarang ini dibangun luar biasa di Amsterdam, di Belanda, itu sesungguhnya teknologi kanal sudah pertama kali kita miliki di Muaro Jambi. Dan kita juga punya berbagai teknologi yang pada saat itu memang sulit dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, untuk percetakan, untuk membentuk bahkan genting, untuk membangun genteng ya, membuat genteng yang dari porselin dengan teknologi yang luar biasa juga ada pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa kita memiliki satu peradaban yang luar biasa. Jadi titip Bapak Ibu sekalian, Muaro Jambi ini bukan semata-mata tempat wisata, tetapi sebagai sumber inspirasi peradaban kita, yang menjadi inspirasi bagi Nusantara dan peradaban di dunia ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya bersyukur hari ini bisa hadir bersama Bapak Ibu sekalian dalam acara pelantikan pengurus daerah Kagama Provinsi Jambi dan 3 kabupaten. Dan ini menunjukkan bahwa Kagama itu ibarat pohon tidak berhenti untuk selalu tumbuh dan berkembang. Sebuah pohon yang baik adalah pohon yang selalu bisa tumbuh dan mendatangkan atau menciptakan cabang-cabangnya secara luar biasa. Dan saya laporkan Pak Wagub, Kagama sekarang sudah terbentuk di 34 provinsi, di 199 kabupaten kota, dan di 11 cabang luar negeri. Jadi ini sebuah hal yang harus kita syukuri, sebuah pohon yang sudah mempunyai cabang dan ranting. Tetapi kita selalu diingatkan bahwa pohon yang baik itu harus mengakar kuat. Oleh karena itu selalu saya sampaikan kepada teman-teman di Kagama di seluruh penjuru tanah air dan juga luar negeri untuk selalu membangun akar yang kuat. Karena kita di UGM, kuliah di Universitas Gadjah Mada, itu diajarkan pada nilai-nilai yang luar biasa oleh para pendiri UGM, yaitu nilai-nilai kebangsaan. Kita bersyukur Universitas Gadjah Mada adalah universitas nasional yang berkumpul, di mana berkumpul berbagai latar belakang agama, suku, dan juga budaya. Dan dari perjalanan sejarah kita juga melihat bahwa kita tidak pernah dibeda-bedakan atas nama latar belakang suku dan agama di Universitas Gadjah Mada. Itulah sebabnya mengapa rektor Universitas Gadjah Mada itu bisa berasal dari Aceh, bisa berasal dari NTT, bisa berasal dari Jawa Timur, dan jarang sekali berasal dari Yogyakarta.
Itu artinya bahwa di Universitas Gadjah Mada tidak bisa dilihat hanya dari latar belakang tempat, tetapi juga kita merasakan sesuatu sebagai bagian dari semangat Bhinneka Tunggal Ika. Di UGM kita juga diajarkan mengenai nilai-nilai kerakyatan. Kita selalu diajarkan untuk selalu berpihak pada kepentingan rakyat, selalu melihat rakyat sebagai sesuatu yang menjadi orientasi dalam kehidupan kita. Selain juga kita diajarkan pada nilai kemanusiaan. Oleh karena itu teman-teman Kagama di seluruh daerah, seluruh tempat kita harus mengakar kuat sehingga kita betul-betul mempunyai jati diri, nilai-nilai yang betul-betul bisa kita jadikan pegangan sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh sebuah nilai-nilai yang sekarang ini dalam globalisasi sangat banyak kita hadapi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, UGM juga dan Kagama selalu menekankan pada soliditas. Dan dalam konteks ini kita sebut sebagai guyub rukun. Oleh karena itu salah satu hal yang penting menjadi pondasi kita adalah Kagama menekankan kata keluarga. Ini yang membedakan Kagama dengan ikatan alumni lain. Kalau ikatan alumni lain biasanya memakai ikatan atau himpunan. Kalau Kagama memakai keluarga. Karena kita tahu esensi dari keluarga itu adalah kita berada di dalam satu bukan hanya spirit tetapi juga rasa yang kita harus bangun bahwa kita adalah salah satu bagian dari keluarga, keluarga besar Universitas Gadjah Mada. Dan satu keluarga itu selalu menekankan esensinya adalah persaudaraan dan persatuan. Mungkin kita berbeda satu sama lain dari sisi bermacam-macam profesi, berbeda orientasi politik, berbeda dari sisi gender, berbeda dari sisi hal-hal yang lain. Tentu kita bisa menyadari perbedaan itu pasti ada dalam sebuah keluarga. Kakak adik itu pasti ada perbedaan. Tetapi perbedaan itu tidak menyurutkan kehendak kita bersama, ikhtiar kita untuk membangun persaudaraan. Itulah mengikat kita bersama. Rasa persaudaraan yang terbangun antar anggota Kagama. Itulah menjadi pondasi atau tiang, menjadi batang yang sangat kuat yang mengikat Kagama selama ini. Dan itu menyatukan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita tidak hanya perlu solid dalam pengertian guyub rukun, tetapi pohon yang baik selalu berbunga menarik dengan harum, berbuah lebat, dan itu artinya bahwa Kagama harus membuat anggota-anggotanya dimanapun berada itu harum namanya, seperti bunga yang kemudian menarik untuk dilihat tetapi juga menebarkan keharuman. Dan yang paling penting juga adalah berbuah lebat. Itulah menjadi dasar dari filosofi Migunani, Pak Wagub. Karena pohon yang bagus itu bukan sekedar pohon yang tinggi saja, tetapi juga pohon yang mempunyai hasil atau menghasilkan sesuatu yang memberikan kontribusi. Itulah sebabnya mengapa buah yang lebat ini mudah-mudahan bisa jatuh ke berbagai tempat. Buah yang lebat itu jatuh ke Jambi, kemudian menumbuhkan pohon-pohon yang baru. Itulah sebabnya mengapa saya mengajak Bapak Ibu sekalian anggota Kagama untuk selalu bisa bermanfaat bagi sesama, bagi lingkungan sekitar, bagi masyarakat, bagi daerah, bagi bangsa dan negara. Orang Jogja menyebutkannya sebagai migunaning tumrating lian. Migunaning tumrating lian. Berguna bagi orang lain. Karena kehadiran kita Kagama ini akan bisa dirasakan manfaatnya bukan karena dia tinggi saja pohonnya, tetapi dia bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Nah, untuk bermanfaat tentu saya berharap Pak Ketua kita perlu bersinergi.
Karena kita membangun, memberi manfaat bagi masyarakat itu tidak bisa dilakukan sendiri, Pak. Kagama itu tidak bisa bekerja sendiri untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat. Kagama itu perlu bersinergi. Pertama, sinergi dengan ikatan-ikatan alumni lain di Jambi ini. Kalau ada Universitas Jambi, kita tahu kita punya senior di Universitas Jambi, kita ajak teman-teman alumni Universitas Jambi untuk berkolaborasi. Kalau ada ILUNI, Ikatan Alumni UI di sini, ajak berkolaborasi. Kalau ada dari ITB, ajak untuk ikut berkolaborasi. IPB, ajak. Karena kita tidak egosentrisme kagama. Jadi sekarang kan ada joke ini, sekarang eranya UGM katanya, eranya kagama. Mulai presiden, menteri, capres gitu, kagama. Tetapi kita nggak boleh dengan jumawa dengan itu. Kita harus mengajak teman-teman lain untuk ikut bersinergi. Kalau dari PDN ada, IIP ada, ajak bersinergi. Yang kedua tentu sinergi dengan pemerintah daerah. Ini penting sekali karena kita pasti membutuhkan pemerintah daerah untuk menjalankan berbagai program-program yang kita harus bangun ke depan. Nah, itulah sebabnya mengapa tadi pagi saya mengajak ketua dan sekjen dan pengurus untuk ikut ke Muaro Jambi. Karena di Muaro Jambi itu menurut saya satu sentrum perkembangan yang akan prospektif ke depan. Kagama harus menyambut ini dengan baik. Ya tentu saja dengan cara yang lebih bersifat sinergis dengan Badan Pelestari Kebudayaan, dengan Pengda. Kalau di UGM salah satu tradisinya mempunyai KKN. KKN itu kuliah kerja nyata. Mungkin teman-teman semua pernah ikut KKN. Yang S1, S2 tidak ada KKN, S1. Siapa yang pernah ikut KKN? Angkat tangan. Nah, pasti merasakan sesuatu yang menarik dari KKN. Karena kita tidak sekedar datang ke desa tetapi berkontribusi. Nah, kita harapkan KKN UGM bisa fokus di daerah 3 desa atau di sekeliling Muaro Jambi yang bisa membantu masyarakat desa itu yang disebut dengan 4 sajarangan ya. Ya. 4 lawang sajarangan. Itu luar biasa itu kalau kita bisa bantu 4 desa itu untuk mempersiapkan diri. Kemudian juga bisa kita bantu membangun biodiversity. Menanam pohon-pohon endemik yang ada di sini. Atau Pak tadi kita bicara soal ikan cupang yang ada di Sungai Batanghari yang ikan cupangnya sudah mulai hilang gitu karena polusi, itu bisa kita konservasi. Artinya gunakan satu tempat sebagai laboratorium untuk mengabdikan diri dengan baik. Baik itu Kagama bersinergi dengan KKN UGM. Jadi KKN UGM adalah kuliah kerja nyata, maka Kagama punya Kagama kerja nyata. Jadi bisa ketemu antara KKN UGM dengan Kagama kerja nyata. Sekira banyak hal yang kita bisa lakukan untuk berkontribusi bagi Jambi. Lebih-lebih tadi Pak mohon arahan Pak Wagub. Ini adik-adik Kagama, teman-teman Kagama perlu arahan dari Pak Wakil Gubernur mengenai apa saja yang bisa kita kerjasama ke depan. Tentu tadi saya juga dibisiki oleh Pak Ketua, ini Kagama katanya belum punya sekretariat gitu ya. Ya, sekretariat Kagama. Jadi mohon Pak Wagub mungkin bisa disampaikan juga pada Pak Gubernur. Karena Kagama ini 500 orang ini lumayan Pak. Ini sesuatu yang belum lagi istri dan anaknya, dan ini sebuah konstituen yang besar ini Kagama. Belum lagi mereka berkontribusi banyak hal. Mungkin bisa dipertimbangkan satu tempat untuk sekretariat Kagama Pengda Provinsi Jambi gitu. Dan yang lain Bapak Wagub, teman-teman yang ada di berbagai kabupaten juga mohon juga dibimbing. Kita ajak untuk berkolaborasi dengan Pemprov dan Pengcap, Pemprov dan pemerintah kabupaten untuk selalu bersinergi. Saya tadi menawarkan bagi teman-teman yang ada di kawasan
sungai penuh yang saat ini sedang ada musibah banjir, kita juga bisa berkoordinasi. UGM juga punya deru UGM untuk bencana. Mungkin juga Pemda Kagama, Pemprov juga mulai berpikirkan mengenai aksi tanggap darurat kita dibantu apa di tempat-tempat yang sedang menghadapi banjir saat ini. Nanti kita dari PP Kagama bisa membantu juga apa yang bisa dibantu oleh Pemprov, mohon oleh Pemda Kabupaten Provinsi dan juga oleh Pemcap Sungai Penuh dan Kerinci. Jika diperlukan kita juga bisa berkoordinasi dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Pak Suharyanto kalau hal yang perlu diperlukan. Dan ingat sekarang kita juga punya Kepala BMKG alumni Kagama Bu Dwi Korita, karena kita tahu ini keadaan bencana bisa kita prediksi sampai kapan itu berdasarkan ramalan BMKG. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, silahkan bersinergi, gunakan jejaring yang ada di tingkat nasional, tingkat pusat. Silahkan pakai alumni-alumni Kagama. Kalau Pak Basuki lagi datang ke Jambi, ajak untuk ngobrol. Kalau Pak Budi Karya lagi ke Jambi juga ajak bicara gitu, untuk supaya kita bisa bersinergi dengan pemerintah pusat, tetapi juga jangan lupakan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Sekira itu yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi selamat bekerja kepada pengurus daerah Kagama Provinsi Jambi dan Pemcap. Saya yakin apa yang Anda programkan ini akan kita bisa jalan kalau semangatnya adalah guyub rukun migunani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Salam Kagama. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, demikian kita dengarkan bersama sambutan dari Sekjen PP Kagama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kagama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, uga kula takzimi beliau Bapak Dr. Ana Agung Gede Nurah Ari Dwi Payana minangka Sekjen PP Kagama, dan sekaligus beliau sebagai koordinator staf khusus Presiden, juga Bapak Wakil Sekjen. Selamat datang Sugeng Rawuh di bumi sepucuk Jambi, Sembilan Jambi tercintai. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Dr. Andes Haji Abdul Muttalib. Beliau adalah tokoh atau sesepuh Jambi yang tentunya untuk Bapak sekalian saya hormati,
Sama-sama kita tahu, demi Allah tidak mengajari, bahwa alumni tentunya tidak hanya memiliki peranan penting terhadap kemajuan dan perkembangan universitas, namun juga melalui bidang pekerjaan masing-masing dan perbaruan di masyarakat diharapkan dapat berkontribusi bagi kemajuan dan pembangunan masyarakat di daerah di mana berada. Selamat atas pelantikan pengurus daerah Kagama Provinsi Jambi. Juga selamat kepada pengurus cabang Kagama Kota Sungai Penuh. Juga selamat kepada pengurus Kagama Kabupaten Kerinci dan pengurus Kagama Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Semoga pengurus yang baru dilantik insyaallah dapat menjalankan amanah organisasi dengan sebaik-baiknya, membawa kemajuan bagi alma mater dan organisasi yang sekaligus menguatkan komitmen organisasi untuk berkontribusi membangun daerah kita masing-masing. Bumi yang terbentang luas tanpa gunung tidak akan berantakan, tapi dipatok dengan gunung, insya Allah kuat, kencang, tidak goyah. Dan gunung itu saya ulangi, diantaranya adalah Kagama Provinsi Jambi. Maaf, saya cerita begini merinding, Pak. Sebab saya waktu tamat SLTA itu pengen Pak disodak, saya pulang di UGM, Pak. Kayaknya gagal-gagal, Pak. Terus terang, wallahi orang tua tidak sanggup. Akhirnya saya kuliah di IAIN waktu itu, di tahun 78. Dan akhirnya sekarang saya menjadi ketua Ikatan Keluarga Alumni UIN Jambi, yang juga sudah banyak. Jadi kalau kita Pak Pujaparti, kita harus sama-sama nanti membangun Jambi. Maka fungsi langit itu dalam kehidupan kebersamaan di alam jagat raya ini menaungi, melindungi. Di bawahnya adalah di sana juga ada Kagama. Percaya boleh cek itu. Ini ada PDD ini. Percaya? Boleh cek. Jadi bumi dia sanggup dan sudah berperan mengeluarkan keberkahan apapun yang dibutuhkan ini dengan segala sesuai dengan disiplin ilmunya tentunya. Tapi juga siap untuk melindungi sebagai pelindung pengayom masyarakat. Kalau tidak cukup dengan bumi dan langit, di malam hari gelap gulita, siang ada matahari. Dan banyak sudah dari Kagama yang berperan sebagai matahari di alam ini. Kagama! Baik,